Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anbahudin, NIM 216500166. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cybercrime, cyberspace, dan cyber law, di mana materi ini merupakan materi dari mata kuliah cybercrime dan cyber law. Oke, pada video kali ini saya akan membagi dua sisi, di mana sisi pertama yaitu menjelaskan materi atau review materi yang telah diberikan sebelumnya, dan pada sisi kedua saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam jenis cybercrime dan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang memiliki sangkut paut dengan cybercrime yang akan saya jelaskan. Oke, kita mulai sesi pertama, di mana di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu pengenalan cybercrime. Oke, pada materi ini terdapat 3 ruang lingkup pada dunia cyber. Yang pertama itu ada cyberspace, itu ruang cyber. Nah, cyberspace ini biasa kita kenal dengan istilah internet. Kemudian ada cybercrime, yaitu kejahatan pada dunia cyber, kejahatan pada internet, dan cyber law atau hukum cyber, hukum-hukum yang mengatur kejadian-kejadian pelanggaran yang terjadi di internet atau di dunia cyber. Kemudian kita masuk pada cyberspace, pengertian dari cyberspace. Nah, untuk pengertian ini terdapat beberapa versi, yaitu cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, cyberspace bisa diartikan sebagai internet. Kemudian, untuk definisi cyberspace, menurut kamus Cambridge Advanced Learner Dictionary, the internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject. Nah, maksudnya di sini adalah internet merupakan area imajinasi atau area yang tidak dapat dilihat kasat secara dengan mata dan tanpa batas, di mana kita bisa berinteraksi terhadap orang lain dan mencari informasi-informasi tentang berbagai subjek. Kemudian di sini dijelaskan pada poin ketiga, yaitu cyberspace itu mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Jadi, apapun yang berkaitan dengan internet itu merupakan cyberspace, atau apapun yang terkait dengan dunia dalam jaringan itu merupakan cyberspace. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline terbentuknya cyberspace seperti apa. Jadi, awal mula munculnya cyberspace itu pada tahun 1960-an dan 1970-an, di mana awal mula dunia maya pada saat ini itu dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan nenek moyang dari internet. Seperti itu. Jadi ARPANET digunakan untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Lalu pada saat sekarang digunakan untuk kebutuhan umum. Kemudian pada tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP/IP yang menjadi dasar internet. Kemudian masuk pada tahun 1983, internet berkembang dan beralih sepenuhnya ke TCP/IP, yang dimana sebelumnya itu tidak semua merupakan mengadopsi teknologi TCP/IP. Kemudian selama periode ini mulai muncul layanan online seperti Bulletin Board System atau yang biasa disingkat dengan BBS, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. Kemudian kita masuk pada tahun 90-an, di mana di sini era World Wide Web itu membooming yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Kemudian penggunaan www secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Bahkan sampai sekarang kita bisa lihat contohnya itu website-website yang ada di internet yang bisa diakses secara leluasa. Kemudian pada tahun 1993, browser web grafis Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. Kemudian masuk pada tahun 2000-an, ini selama dekade ini internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web spesial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Dan ini awal mula
terlahirnya sosial media yang kita gunakan sekarang seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada tahun 2010-an. Penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Nah, ini ditandai dengan maraknya penggunaan handphone atau smartphone yang sekarang kita gunakan, yang dapat dibawa kemana-mana dan penggunaannya sangat fleksibel. Kemudian masuk pada tahun 2020-an, di sini terjadi pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital ke seluruh dunia dikarenakan terbatasnya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung yang dialihkan dan kemudian dialihkan ke dunia cyber atau internet. Pada saat yang sama juga teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Internet of Things, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Oke, kemudian kita masuk pada cyberspace, dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. Beliau merupakan seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna kebebasan dunia maya. Kemudian beliau juga mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyberspace, yaitu adalah kebebasan pada dunia cyber. Oke, sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu cyberspace, kemudian kita kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Jadi, kejahatan tidak hanya dilakukan pada interaksi sosial secara langsung, tetapi juga pada internet atau dunia cyber yang dimana kita tidak berinteraksi langsung dengan informasi dengan masyarakat seperti itu. Jadi cybercrime ini merupakan kejahatan yang dilakukan pada dunia cyber atau internet. Oke, kita lanjut. Kemudian Kongres PBB yang dikutip oleh Bardana Wafi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Hanafa, Kuba pada tahun 90, di Wina, Austria pada tahun 2000, mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber, yaitu cybercrime, yaitu kejahatan cyber, dan cybercrime, dan kejahatan terkait computer related crime. Jadi cyber itu kata bahasa Inggris yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu cyber, dan crime itu diartikan menjadi kejahatan. Jadi cybercrime merupakan kejahatan cyber. Kemudian di sini terdapat beberapa lingkup atau beberapa karakteristik mengenai cybercrime, yaitu yang pertama ada ruang lingkup kejahatan. Jadi ruang lingkup kejahatan ini targetnya kemana gitu? Targetnya untuk mungkin perusahaan, masyarakat luas, ataupun organisasi-organisasi seperti pemerintahan. Kemudian ada sifat kejahatan. Sifat kejahatannya seperti apa? Kemudian pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Kemudian di sini terdapat beberapa jenis-jenis kejahatan cyber atau jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi pada dunia cyber. Itu yang pertama, ada pencurian identitas atau identity theft. Contohnya seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Yang kedua, itu ada phishing. Contoh, pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Nah, untuk kasus phishing ini merupakan salah satu kasus yang paling sering ditemui dan cukup menipu korbannya, di mana contoh yang paling sering didapat yaitu link-link yang mengarahkan ke website bank, di mana kita harus memasukkan nomor telepon, nomor kartu kredit, KTP, atau segala macam hal-hal yang bersifat privasi,
dan datanya itu diterima oleh orang yang uh, sebenarnya tidak memiliki authorization ke data-data tersebut. Artinya data-data tersebut bukan masuk ke bank, malah masuk ke orang yang buat yang bukan dari pihak bank. Jadi data-data itu dapat disalahgunakan. Kemudian masuk pada contoh ketiga, itu malware atau perangkat lunak berbahaya. Contoh virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Yang keempat itu ada ransomware. Mirip seperti malware, hanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana perangkat lunak yang mengenkripsi data atau yang mengunci data korban dan meminta tebusan untuk mendekripsi data tersebut untuk membuka. Jadi istilahnya kita bayar untuk mengambil kunci atas data-data kita yang sebelumnya telah dikunci oleh pelaku. Kemudian ada 5 peretasan hacking. Ini salah satu yang sering kita jumpai juga, utamanya bagi teman-teman yang sering nonton film berbasis teknologi, yaitu contohnya pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Kemudian masuk pada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Contoh, sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi, kasus ini cukup sering ditemukan utamanya pada saat pelantikan presiden beberapa tahun yang lalu, di mana situs dari DPR itu diserang oleh serangan DDoS yang menyebabkan website tersebut tidak dapat dijangkau dan uh, memuat konten yang tidak tidak relevan dengan lembaga tersebut. Kemudian masuk pada contoh berikutnya, itu pencurian kekayaan intelektual. Contoh, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Di mana untuk contoh ini kasusnya sering kita temukan pada industri musik yang masuk ke ranah digital. Kemudian ada pemalsuan atau forgery, contohnya membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Kemudian ada 9 pornografi anak atau child pornography, contohnya menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Kemudian yang 10 ada cyberbullying, pelecehan di dunia maya, contoh menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirimkan pesan atau konten yang merendahkan. Ini juga salah satu kasus yang sering kita temui, utamanya bagi teman-teman yang sering aktif di media sosial. Apa, terdapat banyak kasus cyberbullying. Kemudian masuk pada materi kemudian masuk pada poin berikutnya, yaitu penyebaran informasi palsu, disinformation. Contohnya menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Nah, ini juga yang sering ditemukan utamanya di negara kita Indonesia, utamanya yang sering kita temui yaitu informasi-informasi palsu mengenai seseorang, atau biasanya dekat-dekat pemilu itu terdapat banyak sekali hoax yang muncul untuk merendahkan salah satu calon yang mengikuti pemilu, seperti itu. Tapi untuk informasi palsu tidak terbatas pada politik saja, ada banyak, contohnya seperti mungkin kesehatan, teknologi, sosial budaya, dan segala macam. Kemudian poin berikutnya itu peretasan email, di mana contohnya meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Yang 13 itu pengintaian atau espionage. Contoh, negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Nah, ini juga tidak terbatas pada perusahaan atau pemerintah. Espionage juga dapat terjadi pada kalangan masyarakat atau misal kalangan individual. Kemudian masuk pada poin berikutnya, itu penggelapan atau cyber extortion. Contoh, mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Kemudian 15, kejahatan keuangan online. Contoh, menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Nah, ini juga biasa kita temukan utamanya bagi orang-orang yang kurang melek terhadap teknologi. Mereka dapat menjadi korban yang sangat rentan terhadap penipuan ini. Kemudian masuk pada poin ke-16, yaitu pelanggaran privasi atau privacy invasion. Contoh, mereka atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Kemudian 17, ada pencurian akses atau unauthorized access.
yaitu mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Nah, untuk contohnya di sini cukup jelas, yaitu pencurian akses. Kemudian masuk pada poin ke-18, yaitu kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Contoh menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang, baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Nah, hal ini juga sering kita dapatkan pada media sosial, utamanya korbannya itu perempuan-perempuan yang mungkin ya pakainya terbuka di media sosial yang menjadi target atas kejahatan ini. Kemudian ke-19 ada pemerasan online, yaitu online blackmail. Contohnya mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Kemudian yang terakhir itu ada kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Contohnya itu menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin, seperti pertambangan kripto yang tidak sah atau crypto jacking. Nah, untuk tambahan informasi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kripto, jadi kripto itu merupakan mata uang dunia maya, ya mata uang online, yang dimana salah satu contohnya itu sering kita dengar dengan sebutan Bitcoin atau Dogecoin, Ethereum, nah seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan kripto. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, sebelumnya di sini ada contoh mengenai pencurian identitas, yaitu pemalsuan akun palsu media sosial. Di sini kita bisa lihat contoh kasusnya, yaitu palsukan KTP perempuan yang dibobol puluhan kartu kredit nyaris 1M. Nah, ini merupakan salah satu bahayanya jika data-data pribadi kita bobol ke tangan orang yang salah. Nah, jika kita baca beritanya, itu perempuan yang bernama Aminah Alatas yang berumur 47 tahun ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat. Dia diduga membobol puluhan kartu kredit sehingga pihak Bank Mega mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Oke, kemudian di sini tersangka melakukan pemalsuan identitas, yaitu memalsukan KTP, nama dan fotonya, kemudian diajukan ke pihak kredit bank. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan bahwa data-data pribadi kita ketika mulai masuk pada dunia cyber itu kita harus berhati-hati, karena ya seperti ini contoh kasusnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di berikutnya. Oke, sebelumnya setelah menjelaskan mengenai apa itu cyberspace, cybercrime, dan cyberlaw, pada sesi kedua ini saya akan menjelaskan mengenai 10 jenis kasus cybercrime dan contoh kasus yang pernah terjadi sebelumnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi kita masuk pada contoh kasus pertama. Oke, pada kasus pertama dari cybercrime di sini yaitu pencurian identitas atau identity theft, yang definisinya yaitu tindakan ilegal di mana seseorang mengambil atau menggunakan informasi pribadi seseorang seperti nama, tanggal lahir, nomor KTP, atau informasi keuangan tanpa izin untuk melakukan penipuan atau aktivitas kriminal lainnya. Nah, pada sesi sebelumnya di sini saya juga telah menjelaskan beberapa contoh dari pencurian identitas. Kemudian untuk 3 contoh kasus yang pernah terjadi, yaitu yang pertama kasus pencurian data BPJS, yang kedua ada kasus pencurian data Kominfo pada tahun 2017, dan kasus perusahaan kredit Equifax. Nah, perusahaan kredit Equifax ini merupakan perusahaan kredit asal Amerika Serikat. Jadi kita masuk pada kasus pertama, yaitu pencurian data BPJS, yaitu telah terjadi pencurian data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Indonesia. Insiden ini melibatkan tereksposnya informasi pribadi lebih dari 1 juta peserta BPJS. Data yang dicuri mencakup informasi pribadi, nomor BPJS, nomor kartu identitas, alamat, dan informasi kesehatan. Nah, pada kasus ini di sini dijelaskan bahwa informasi pribadi lebih dari 1 juta peserta BPJS, di mana informasi mengenai 1 juta data peserta BPJS ini merupakan data sampel, di mana maksudnya seperti apa? Pencurian data BPJS ini dilakukan oleh seorang hacker, dan kemudian data hasil pencurian tersebut dijual melalui website yang ada di dark web.
Nah, riset menunjukkan bahwa data yang dijual itu merupakan data pengguna atau peserta BPJS seluruh Indonesia, yang dimana totalnya itu mencakup itu datanya hampir 273 juta, termasuk peserta-peserta yang telah meninggal. Jadi kasus pencurian data BPJS ini kerugiannya cukup besar. Kemudian kita masuk pada kasus pencurian data Kominfo. Ini merupakan kasus yang beberapa tahun lalu sempat terjadi, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Indonesia mengalami insiden pencurian data yang melibatkan informasi pribadi lebih dari 20 juta warga negara. Data yang dicuri mencakup nama, nomor identitas, nomor kartu keluarga, dan alamat. Atas kejadian ini, Kementerian Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika itu memblokir website-website yang menjual data-data hasil pencurian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tindakan pencegahan lebih lanjut tersebarnya data-data yang telah dicuri sebelumnya. Sebenarnya untuk hal ini tidak terlalu memiliki efek yang signifikan terhadap persebaran data, karena kita justru tidak dapat mengakses data tersebut. Oke, kemudian masuk pada contoh ketiga, yaitu perusahaan Equifax atau perusahaan kredit asal Amerika Serikat mengalami pelanggaran data besar pada tahun 2017. Data pribadi lebih dari 145 juta orang, termasuk nama, alamat, nomor jaminan sosial, dan sejarah kredit, terekspos. Pencurian identitas kemungkinan dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan penipuan dan pencurian identitas. Nah, kasus perusahaan Equifax ini dimulai dari kerentanan sebuah sistem yang menampung data perusahaan ini, yaitu sistem tersebut merupakan sebuah website yang merupakan hasil sengketa dengan perusahaan lain. Jadi terdapat kerentanan pada website tersebut sehingga data-data perusahaan Equifax dapat dibobol. Oke, sebagai tambahan untuk referensi atau sumber beritanya saya cantumkan pada deskripsi video. Itu bisa dapat diakses berita-berita atau sumber-sumber berita lengkapnya berita lengkapnya mengenai contoh kasus yang saya bawa pada materi kali ini. Baik, kita masuk pada kasus berikutnya, yaitu kasus phishing. Di mana kasus phishing ini merupakan praktik pemalsuan di mana penyerang mencoba memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau data keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Di mana untuk contoh kasus mengenai pelanggaran phishing ini, yaitu ada yang pertama, kasus phishing Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kedua kasus phishing pada kampanye pemilu Amerika Serikat, dan yang ketiga yaitu kasus phishing Facebook dan Google. Oke, kita lanjut pada kasus phishing Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana pada kasus ini selama pandemi COVID-19 terjadi serangan phishing yang menargetkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pencuri identitas mencoba memanfaatkan kekhawatiran masyarakat tentang pandemi dengan menyebarkan email palsu yang mengandung lampiran berbahaya atau tautan ke situs web palsu yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi. Nah, untuk informasi pribadi yang dimaksud itu meliputi nama, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya yang dapat disalahgunakan. Kemudian masuk pada contoh kedua, yaitu kasus phishing pada kampanye pemilu Amerika Serikat. Serangan phishing yang dilakukan oleh entitas asing berhasil meretas akun email dan data pribadi dari beberapa pejabat politik dan partai politik Amerika. Data yang dicuri kemungkinan digunakan untuk tujuan pengaruh politik dan pencurian identitas. Oke, kemudian lanjut pada contoh ketiga, yaitu kasus phishing Facebook dan Google. Di sini kronologi kejadiannya itu seorang warga Lithuania bersama Evaldas Rimasauskas melakukan serangan phishing yang menargetkan Facebook dan Google. Dia berhasil menipu perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar lebih dari 100 juta dolar dengan cara mengirimkan faktur palsu atas nama perusahaannya yang besar. Oke, kita masuk pada contoh ketiga, yaitu malware.
Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengakses, atau mengontrol komputer atau perangkat lain tanpa izin pengguna. Ini termaksud virus worm, trojan, dan lainnya. Untuk virus worm trojan ini merupakan virus yang sering kita dapatkan pada perangkat-perangkat elektronik kita, contohnya laptop atau handphone. Untuk contoh kasus malware yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu ada kasus malware BankBot, kasus Stuxnet, dan kasus malware Conficker. Kita masuk pada kasus malware BankBot, yaitu kasus pertama, di mana pada tahun 2017, serangan BankBot menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi sejumlah nasabah bank di Indonesia. Malware ini berusaha mencuri informasi login perbankan pengguna. Jadi, jika pelaku mendapatkan informasi login pengguna, mereka dapat contohnya menguras hak isi rekening pengguna bank. Kemudian kita masuk pada kasus Stuxnet, di mana kasus Stuxnet ini dianggap sebagai senjata cyber pertama yang dirancang untuk merusak fisik. Malware ini disebut-sebut sebagai proyek bersama antara Amerika Serikat dan Israel dan ditargetkan terhadap instansi nuklir Iran, yang dimana saat itu situasi politik Amerika dengan Iran cukup bersih tegang. Kemudian terdapat kasus ketiga, itu malware Conficker, di mana malware ini mengeksploitasi kerentanan di sistem Windows dan menyebabkan infeksi yang sangat luas. Conficker membuat jaringan botnet yang besar dan memiliki kemampuan untuk merusak sistem, mencuri informasi, dan mendistribusikan malware tambahan. Meski upaya telah dilakukan untuk membasmi Conficker, beberapa varian masih ada dan aktif di internet. Ini disebabkan karena kemampuannya untuk mendistribusikan malware tambahan yang boleh dibilang cukup sulit untuk dibasmi atau dihilangkan ketika malware ini sudah tersebar ke seluruh jaringan internet. Oke, kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu ransomware, di mana ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data komputer korban dan meminta tebusan untuk memberikan kunci dekripsi. Korban harus membayar tebusan agar data mereka dibebaskan. Nah, seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan perbedaan antara malware dan ransomware. Jadi, untuk ransomware, dia secara khusus mengunci data-data pribadi seseorang atau data-data penting seseorang yang nantinya jika ingin dibuka itu pelaku meminta tebusan untuk mengirimkan kunci yang dapat membuka file-file penting atau file-file pribadi seseorang. Untuk kasusnya yaitu ada kasus ransomware Rezi, yang kedua ada kasus malware WannaCry, dan yang ketiga ada kasus ransomware NotPetya. Pada kasus ransomware Rezi, yang dikenal sebagai Rozi, ransomware ini menyandra data pengguna dan meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency untuk mendekripsi data tersebut. Serangan ini menargetkan berbagai instansi dan perusahaan di Indonesia. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang tidak mengetahui apa itu cryptocurrency, jadi cryptocurrency itu merupakan mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada kasus malware WannaCry. Jadi serangan malware WannaCry ini menyebar secara global dan menyerang sistem komputer di seluruh dunia, termasuk rumah sakit, perusahaan besar, dan lembaga pemerintah. Malware ini mengenkripsi data dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Jadi, di sini kasus ransomware ya, bukan malware. Kemudian kita masuk pada kasus ransomware NotPetya. Nah, kasus ransomware NotPetya menyebabkan kerusakan luas di seluruh dunia. Ransomware ini menginfeksi komputer dengan memanfaatkan kerentanan perangkat lunak. Serangan ini sangat merusak dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan pada berbagai perusahaan dan organisasi. Jadi, untuk kasus ransomware ini bukan hanya menyebabkan kerugian, tetapi juga dapat menguras keuangan korbannya karena membutuhkan karena pelaku meminta tebusan berupa cryptocurrency yang jumlahnya jika dikonversi ke mata uang asli cukup tinggi. Dan contoh berikutnya yang sering kita dapatkan di
kehidupan nyata, yaitu peretasan atau hacking, di mana hacking ini adalah tindakan memasuki atau mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin dengan tujuan mengubah data, mencuri informasi, atau menyebabkan kerusakan. Di mana contoh kasusnya itu yang pertama yaitu kasus peretasan DNC atau Dewan Nasional Demokrat Amerika Serikat ya. Yang kedua itu kasus peretasan SolarWinds, dan ketiga ada kasus peretasan kamera keamanan Verkada yang terjadi juga di Amerika Serikat. Kita masuk pada kasus peretasan DNC atau Dewan Nasional Demokrat. Pada tahun 2016, DNC menjadi korban serangan cyber yang dituduhkan kepada entitas yang berhubungan dengan pemerintah Rusia. Serangan ini mengakibatkan pencurian ribuan email dan dokumen yang dipublikasikan secara online. Jadi dokumen-dokumen politik di sini ikut tercuri. Kemudian pada kasus berikutnya itu kasus peretasan SolarWinds Amerika Serikat pada tahun 2020. Perusahaan perangkat lunak SolarWinds mengalami serangan cyber yang kompleks dan terkoordinasi. Penyerangan yang juga berasal dari Rusia menyusup ke perangkat lunak SolarWinds Orion dan menyebarkan malware yang memungkinkan akses ke ribuan jaringan dan sistem di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ada kasus peretasan kamera keamanan Verkada, di mana perusahaan keamanan Verkada mengalami peretasan yang mengakibatkan penerbitan video langsung dari ribuan kamera keamanan yang diinstal di berbagai lokasi, termasuk sekolah, rumah sakit, atau perusahaan. Peretasan ini menyoroti kerentanan keamanan terhubung ke internet dan dampak privasi yang signifikan. Jadi pada kasus peretasan kamera keamanan, jadi pelakunya meretas kamera-kamera CCTV keamanan yang terpasang di berbagai lokasi, sekolah, rumah sakit, dan perusahaan atau fasilitas-fasilitas publik, kemudian mendistribusikan ke internet yang dapat dilihat banyak orang. Nah, jelas ini merupakan pelanggaran privasi. Oke, berikutnya serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS melibatkan penyerangan sebuah situs web atau layanan online dengan membanjiri servernya dengan lalu lintas internet palsu, sehingga menyebabkan layanan tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Oke, kemudian kita masuk pada contoh serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS melibatkan penyerangan sebuah situs web atau layanan online dengan membanjiri servernya dengan lalu lintas palsu, sehingga menyebabkan layanan tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah atau menyebabkan server dari layanan online tersebut menjadi down, sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna. Untuk beberapa kasus yang pernah terjadi pada serangan DDoS ini, yang pertama yaitu serangan DDoS terhadap GitHub, dan kemudian ada serangan DDoS terhadap Twitter, Spotify, dan situs web lainnya. Dan yang ketiga itu ada serangan DDoS terhadap situs web pemerintah Ukraina. Oke, kita masuk pada contoh pertama yaitu serangan DDoS terhadap GitHub. Penyerang menggunakan botnet yang kuat untuk menghantam situs web GitHub dengan lalu lintas yang sangat besar, menyebabkan gangguan dan membuat situs menjadi tidak dapat diakses sementara waktu. GitHub bekerja cepat untuk mengatasi serangan tersebut dan memulihkan layanan dengan bantuan dari mitra mitigasi serangan DDoS mereka. Jadi teman-teman bagi yang belum tahu apa itu GitHub, GitHub merupakan suatu platform yang digunakan oleh programmer-programmer di seluruh dunia untuk menyimpan kode-kode mereka atau data-data informasi mengenai program mereka sehingga dapat diakses secara remote atau dapat diakses secara online. Jadi serangan DDoS ini cara kerjanya itu membanjiri lalu lintas atau membanjiri trafficking. Jadi sebuah server dibuat untuk memproses data dengan sangat besar yang dapat mengakibatkan server tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk memproses data yang dikirim oleh pelaku. Jadi untuk serangan DDoS terhadap GitHub ini dikatakan mencapai 1,75 terabyte per detik, di mana angka ini merupakan angka yang sangat-sangat besar untuk dapat dihandle oleh layanan online seperti GitHub. Kemudian masuk pada serangan DDoS terhadap
Twitter, Spotify, dan situs web lainnya. Sejumlah situs web populer termasuk Twitter, Spotify, Reddit, dan The New York Times mengalami serangan DDoS yang berdampak besar. Serangan ini berasal dari botnet Mirai yang terdiri dari perangkat Internet of Things (IoT) yang terinfeksi. Kemudian contoh terakhir pada kasus DDoS yaitu serangan terhadap situs web pemerintah Ukraina. Situs web pemerintah Ukraina menjadi target serangan DDoS yang berulang. Serangan-serangan ini dikaitkan dengan kelompok peretas yang diduga berafiliasi dengan Rusia. Mereka mengincar situs-situs pemerintah dan lembaga media Ukraina. Serangan DDoS tersebut bertujuan untuk mengganggu layanan dan menyebarkan pesan politik. Oke, contoh berikutnya kita masuk pada pencurian kekayaan intelektual, di mana definisi dari pencurian kekayaan intelektual ini merupakan itu melibatkan pencurian ide, inovasi atau produk kreatif seseorang atau perusahaan seperti paten, hak cipta atau rahasia dagang dengan tujuan memanfaatkannya ilegal atau tanpa izin. Jadi untuk contoh dari kasus pencurian kekayaan intelektual itu yang pertama ada kasus pencurian kode sumber atau source code Uber oleh Waymo, kemudian ada kasus pelanggaran hak cipta Napster, dan yang ketiga ada kasus pencurian data kode sumber Sony Pictures. Kita masuk pada contoh pertama yaitu pencurian kode sumber Uber oleh Waymo. Alphabet Inc. Waymo dulu bagian dari Google, sebuah perusahaan yang dulu bagian dari Google, mengajukan gugatan terhadap perusahaan ride-sharing Uber di Amerika Serikat. Waymo mengklaim bahwa mantan insinyurnya Anthony Levandowski mencuri rahasia perusahaan terkait teknologi kendaraan otonom saat ia pindah ke Uber. Jadi jenis pencurian yang terjadi di sini atau hal yang dicuri di sini yaitu merupakan sebuah kode program terkait teknologi kendaraan otonom yang awalnya dikembangkan di Waymo, kemudian pada saat insinyurnya atau orang yang terlibat dalam pengembangan itu pindah ke Uber, kode tersebut digunakan oleh Uber, digugat oleh Alphabet. Kemudian masuk pada contoh kedua yaitu kasus pelanggaran hak cipta Napster. Perusahaan layanan berbagi berkas Napster mengalami gugatan dari banyak pemilik hak cipta musik. Napster memungkinkan pengguna untuk berbagi musik tanpa izin yang merupakan pelanggaran hak cipta. Kasus ini berdampak pada industri musik dan memicu perdebatan tentang hak cipta di era digital. Mungkin teman-teman belum pernah mendengar perusahaan Napster karena perusahaan Napster ini booming atau naik daun mungkin pada tahun 2000-an. Kemudian kita masuk pada contoh kasus ketiga yaitu kasus pencurian data kode sumber Sony Pictures. Jadi Sony Pictures Entertainment mengalami serangan cyber yang mengakibatkan pencurian besar-besaran data termasuk skrip film, informasi finansial, dan data rahasia lainnya. Pihak yang bertanggung jawab kemudian mempublikasikan data tersebut secara daring, jadi didistribusikan melalui internet. Kemudian kita masuk pada kasus pemalsuan atau forgery, yaitu pemalsuan cyber adalah tindakan menciptakan atau memanipulasi data elektronik atau dokumen secara ilegal untuk mengecoh atau menipu orang lain. Ini dapat mencakup pemalsuan tanda tangan, elektronik, dokumen, atau surat elektronik dengan maksud menipu atau melakukan kecurangan. Untuk contoh kasusnya yaitu kasus Stuxnet, yang kedua ada kasus Spear Phishing DNC, dan ketiga ada kasus deepfakes yang melibatkan kecerdasan buatan. Kemudian kita masuk pada kasus Stuxnet di mana malware ini berpura-pura sebagai perangkat lunak kontrol industri yang sah dan berhasil merusak sejumlah fasilitas nuklir. Ini adalah contoh klasik pemalsuan perangkat lunak yang digunakan dalam konteks serangan cyber terhadap infrastruktur. Kemudian kita masuk pada contoh berikutnya yaitu kasus Spear Phishing DNC. Itu selama pemilu Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, DNC atau Dewan Nasional Demokrat mengalami serangan cyber yang dimulai dengan serangan spear phishing. Pelaku mengirim email palsu yang tampak sah kepada sejumlah penjabat DNC dengan tujuan mencuri informasi sensitif. Kemudian masuk pada
Kasus ketiga itu kasus deepfakes, di mana deepfakes adalah teknologi pemalsuan yang memungkinkan pembuatan video atau audio palsu dengan cara menggantikan wajah atau suara orang lain. Ini digunakan untuk membuat video palsu yang tampak seperti tokoh terkenal melakukan atau mengucapkan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Nah, salah satu kasus deepfakes yang pernah terjadi di internet yaitu kasus Barack Obama yang mengatakan beberapa kalimat yang sebenarnya tidak ia lakukan, melainkan dilakukan oleh teknologi deepfakes tersebut. Jadi teknologi deepfakes ini itu dapat meniru wajah suara seseorang seolah-olah orang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mereka lakukan atau tidak mereka katakan secara langsung. Jadi ini merupakan salah satu kasus yang sangat-sangat berbahaya yang dapat memicu terjadinya kasus penyebaran hoax. Kemudian kasus cybercrime berikutnya yaitu pornografi anak atau child pornography. Ini merupakan salah satu kasus yang terbilang sensitif karena melibatkan pornografi dan anak-anak yang umumnya di bawah umur ya, di bawah umur. Pornografi anak adalah produksi, distribusi, atau konsumsi materi seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam konteks kejahatan cyber, ini dapat mencakup penyebaran atau penyimpanan gambar, video, atau materi seksual yang melibatkan anak di internet. Untuk contoh kasus yang pernah terjadi, yaitu kasus yang pertama itu kasus penangkapan jaringan pemroduksi dan penyebaran materi pornografi anak berskala internasional. Kemudian ada kasus Operation Spade, dan yang ketiga adalah pengungkapan jaringan dark web pedofil. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu pedofil, yaitu suatu ketertarikan seksual terhadap anak kecil. Kemudian kita masuk pada contoh pertama, yaitu penangkapan jaringan pemroduksi dan penyebaran materi pornografi anak berskala internasional. Beberapa operasi penegakan hukum yang berhasil mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam produksi dan penyebaran materi pornografi anak. Kasus-kasus semacam ini melibatkan penegakan hukum dari berbagai negara yang bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Untuk contoh kasusnya akan saya taruh di deskripsi. Kemudian ada kasus Operation Spade, di mana kasus Operation Spade ini merupakan operasi yang melibatkan penangkapan dan penuntutan sekitar 348 individu di seluruh dunia yang terlibat dalam distribusi materi pornografi anak. Operasi ini dipimpin oleh penegakan hukum Kanada dan melibatkan kolaborasi internasional yang luas. Kemudian masuk pada kasus ketiga, itu pengungkapan jaringan dark web pedofil, di mana penyelidikan dan operasi penegakan hukum di berbagai negara telah mengungkap jaringan-jaringan dark web yang menyediakan akses ke materi pornografi anak. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini cukup berbahaya. Oke, kasus cybercrime berikutnya yaitu cyberbullying, yang merupakan salah satu kasus yang sering kita temui, utamanya bagi penggiat-penggiat media sosial. Jadi, cyberbullying adalah perilaku penindasan, pelecehan, atau ancaman yang terjadi secara online. Ini bisa termaksud mengirim pesan beracun, penghinaan, atau ancaman melalui media sosial, email, atau platform komunikasi digital lainnya dengan tujuan merugikan, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang. Untuk kasus yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu yang pertama ada kasus pembulian daring terhadap Audrey. Jadi untuk teman-teman yang main Twitter mungkin tahu terhadap kasus ini. Kemudian ada kasus pembulian daring terhadap pelajar di Surabaya, dan yang ketiga ada kasus pelecehan cyber terhadap seorang mahasiswi. Kita masuk pada kasus pembulian daring terhadap Audrey. Kasus ini melibatkan seorang remaja perempuan bernama Audrey yang menjadi korban cyberbullying. Audrey mengalami pelecehan dan pencemaran nama baik di media sosial. Kejadian ini memunculkan kesadaran luas tentang bahaya cyberbullying dan memicu tindakan penegakan hukum. Para pelaku diidentifikasi dan dituntut atas perbuatan mereka. Jadi untuk kasus ini sudah diselesaikan dengan ranah hukum. Kemudian ada pembulian daring terhadap pelajar di Surabaya. Sejumlah pelajar di Surabaya menjadi korban cyberbullying saat informasi pribadi atau foto-foto pribadi mereka tersebar di media sosial. Ini masuk pada pelanggaran hak privasi. Penyebaran informasi pribadi dan pelecehan daring ini mendapat perhatian luas dan memicu kembali perdebatan tentang perlindungan privasi dan ancaman cyberbullying. Jadi teman-teman hati-hati.
Kemudian ada kasus pelecehan cyber terhadap seorang mahasiswi. Pada tahun 2017, seorang mahasiswi di Jawa Timur menjadi korban pelecehan cyber ketika fotonya digunakan tanpa izin tersebar di media sosial dengan komentar yang merendahkan. Hal ini juga yang termaksud pada cyberbullying. Oke, selanjutnya kita masuk pada kasus cybercrime berikutnya, yaitu penyebaran informasi palsu atau disinformation. Nah, untuk kasus cybercrime juga ini sering diketahui oleh masyarakat umum sebagai hoax atau informasi yang tidak valid atau palsu. Untuk definisi dari penyebaran informasi palsu ini adalah kejahatan cyber ini melibatkan penyebaran informasi palsu atau tidak akurat melalui media sosial, situs web, atau platform online lainnya. Tujuannya adalah mempengaruhi opini publik, menciptakan kebingungan, atau menciptakan ketidakpercayaan terhadap sumber berita yang sah. Penyebaran informasi palsu dapat merusak reputasi seseorang atau organisasi dan memengaruhi proses politik dan sosial. Nah, kenapa dikatakan dapat memengaruhi proses politik dan sosial? Karena informasi hoax ini mengubah persepsi seorang individu atau sekelompok golongan dalam melihat suatu situasi atau karakteristik orang. Jadi untuk contoh kasus yang pernah terjadi pada kasus penyebaran informasi palsu itu yang pertama adalah penyebaran informasi palsu tentang COVID-19 pada tahun 2020. Yang kedua ada penyebaran hoax politik. Ini didapatkan di berbagai tahun. Kemudian ada penyebaran hoax mengenai kesehatan dan ini juga kasus yang sering ditemui dalam beberapa tahun belakangan. Pertama saya masuk pada penyebaran informasi palsu tentang COVID-19. Selama pandemi COVID-19, terdapat penyebaran informasi palsu yang beredar luas di media sosial di Indonesia. Informasi palsu berkaitan dengan pengobatan palsu, penyebaran virus palsu, dan berbagai klaim yang menyesatkan. Pemerintah dan organisasi berusaha untuk mengatasi penyebaran disinformasi dan meningkatkan kesadaran publik. Nah, salah satu contohnya kita dapati kemarin bahwa ada sebuah vaksin yang dapat menyebabkan kematian oleh penggunanya. Ini merupakan salah satu hoax karena penyebab dari kematian tersebut itu dikaitkan dengan penyakit bawaan seorang pasien. Dan pemerintah dan organisasi juga sudah berusaha untuk bagaimana cara mengontrol informasi-informasi mengenai penyebaran disinformasi dan meningkatkan kesadaran publik. Kemudian yang kedua itu adalah penyebaran hoax politik. Nah, selama pemilihan umum dan kampanye politik sering terjadi penyebaran informasi palsu yang bertujuan memengaruhi opini publik. Informasi palsu berkisar dari klaim palsu tentang kandidat hingga teori konspirasi politik. Nah, ini juga sering kita dapatkan utamanya pada saat ini menjelang pemilihan presiden di mana hoax-hoax yang sering kita dapatkan yaitu hoax yang merendahkan salah satu kandidat lain, seperti itu. Kemudian untuk contoh ketiga itu penyebaran hoax kesehatan. Selama beberapa tahun terakhir ada banyak kasus penyebaran informasi palsu tentang masalah kesehatan seperti vaksinasi, obat-obatan, dan penyakit tertentu. Penyebaran informasi palsu ini dapat memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat dan pihak berwenang dan organisasi berusaha untuk mengatasi hal ini. Nah, untuk kasus ini ada kaitannya dengan kasus yang pertama tadi, yaitu kasus disinformasi tentang kasus COVID-19. Berikutnya saya masuk pada kasus cybercrime berikutnya, yaitu peretasan email. Nah, ini salah satu contoh kasus yang sering didapatkan. Nah, peretasan email itu adalah tindakan ilegal yang mencakup upaya untuk mengakses atau mengendalikan akun email orang lain tanpa izin. Para peretas seringkali mencari akses ke email pribadi atau bisnis dengan tujuan mencuri informasi rahasia, mengambil alih akun, atau bahkan melakukan penipuan. Nah, ini merupakan salah satu kasus yang sering kita dapatkan di masyarakat, utamanya juga mungkin teman-teman yang pernah mengalami peretasan email, di mana emailnya tidak bisa diakses, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita lakukan sebelumnya. Jadi untuk contoh kasus yang pernah terjadi mengenai kasus cybercrime peretasan email, yaitu yang pertama adalah kasus peretasan email DNC atau Dewan Nasional Demokrat Amerika Serikat pada tahun 2016. Kemudian ada peretasan email
perusahaan terkemuka. Terus yang ketiga ada perusahaan email dalam kasus pencurian data. Kita masuk pada kasus peretasan email DNC atau Dewan Nasional Demokrat. Pada tahun 2016, serangan cyber yang mencurigakan terhadap DNC Amerika mengungkapkan bahwa akun email beberapa pejabat Partai Demokrat telah diretas. Data yang dicuri termasuk email dan dokumen internal, kemudian bocor ke publik. Serangan ini mendapat perhatian media besar dan menjadi subjek penyelidikan dalam dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Serangan tersebut menciptakan kontroversi politik yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan cyber dalam konteks politik. Jadi, untuk pihak yang dirugikan pada kejadian ini yaitu Dewan Nasional Demokrat Amerika Serikat, di mana beberapa email dari pejabat-pejabatnya telah diretas dan kemudian dokumen-dokumen penting juga ikut teretas. Jadi untuk kasus peretasan email DNC ini kita sempat singgung pada beberapa contoh sebelumnya, di mana salah satu cikal bakal kenapa email dari Dewan Nasional Demokrat itu teretas yaitu dimulai dari kasus phishing, di mana salah seorang pejabat dari DNC atau Dewan Nasional Demokrat Amerika Serikat itu mendapat link phishing yang di dalamnya terdapat form untuk mengisi akun email dan passwordnya. Nah, dengan cara itu peretas akan dapat mengakses akun email dari penjabat tersebut dengan mudah. Kemudian kita masuk pada contoh yang lain, yaitu peretasan email perusahaan terkemuka. Perusahaan besar di Indonesia mengalami peretasan email yang canggih, di mana penyerang berhasil memperoleh akses ke berbagai email penting dan data perusahaan yang sensitif. Serangan tersebut mengakibatkan kerugian finansial dan pelanggaran privasi pelanggan, di mana data-data yang bocor yaitu data-data pengguna. Ya, seperti kita tahu bahwa data pengguna itu umumnya terdiri dari email, nama pengguna, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian masuk pada contoh berikutnya, yaitu peretasan email dalam kasus pencurian data. Nah, ini ada kaitannya dengan contoh yang pertama tadi, yaitu kasus peretasan DNC atau Dewan Demokrat itu dari Amerika Serikat. Dalam sebuah kasus pencurian data yang melibatkan peretasan email, seseorang penyerang berhasil memperoleh akses ke akun email sejumlah individu dan perusahaan untuk mencuri data pribadi dan rahasia. Data yang dicuri kemudian digunakan untuk tujuan penipuan dan eksploitasi lebih lanjut. Ya, jadi ini cukup berbahaya, teman-teman. Oke, kita masuk pada kasus cybercrime berikutnya, yaitu pengintaian atau espionage. Nah, apa itu pengintaian? Yaitu kegiatan mata-mata yang dilakukan secara online oleh individu, kelompok, atau bahkan pemerintah. Tujuannya adalah mendapatkan informasi rahasia atau strategis dari entitas target seperti negara asing, perusahaan, atau individu. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk keuntungan politik, ekonomi, atau militer. Nah, untuk kasus pengintaian ini sering ditemukan pada militer yang mungkin mencoba memata-matai pelaku kejahatan atau segala macam. Kemudian untuk kasus yang pernah terjadi pada pelanggaran cybercrime pengintaian, itu yang pertama adalah kasus GhostNet, kemudian ada kasus Sandworm, dan kasus targeting pemerintah Bangladesh. Kita masuk pada kasus pertama, yaitu kasus GhostNet. Kasus GhostNet adalah jaringan peretasan yang ditemukan pada tahun 2009 yang diarahkan terhadap sejumlah besar komputer di seluruh dunia, termasuk komputer di kantor pemerintah dan institusi politik. Para penyerang diduga berasal dari Cina dan mencoba memantau dan mengumpulkan informasi dari target-target strategis di berbagai negara. Oke, teman-teman, untuk kasus espionage ini cukup beragam. Ada di mana seorang pelaku dapat mengakses kamera yang mungkin dapat melihat kegiatan atau aktivitas korbannya. Kemudian mungkin beberapa juga dapat mengakses loudspeaker sebuah perangkat keras atau perangkat elektronik, di mana pelakunya dapat mendengarkan percakapan yang dikatakan oleh korbannya ketika berada di dekat perangkat yang diretas. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya, yaitu kasus Sandworm. Kelompok peretas yang dikenal sebagai Sandworm yang diyakini terkait dengan Rusia telah terlibat dalam serangkaian serangan cyber yang bertujuan untuk pengintaian terhadap organisasi-organisasi penting di Eropa dan Amerika Utara.
Mereka telah menargetkan lembaga pemerintah, perusahaan energi dan sektor kritikal lainnya. Kemudian masuk pada contoh berikutnya, itu kasus targeting pemerintah Bangladesh. Nah, untuk pihak yang dirugikan di sini pastinya yaitu pemerintah Bangladesh. Pada tahun 2016, para penyerang yang diduga berasal dari Korea Utara meretas jaringan komputer pemerintah Bangladesh dengan tujuan untuk mencuri uang dari Bank Sentral Bangladesh. Mereka menggunakan teknik peretasan yang canggih dan mencuri sejumlah besar uang sebelum operasi tersebut terungkap. Baik, selanjutnya kita masuk pada kasus penggelapan atau cyber extortion, di mana kejahatan ini merupakan ancaman atau tindakan merugikan yang digunakan untuk memaksa seseorang atau organisasi membayar uang atau barang berharga. Para pelaku sering mengancam untuk mengungkapkan informasi rahasia atau menghancurkan data jika tebusan tidak dibayar. Nah, ini contoh dilihat dari pengertiannya, ini hampir mirip dengan ransomware, di mana data kita ditahan, kemudian membutuhkan tebusan untuk melepaskan data kita. Hanya bedanya kalau ransomware diretas atau ditahan oleh perangkat lunak, sedangkan penggelapan sendiri itu ditahan oleh pelakunya itu sendiri secara langsung. Untuk kasus penggelapan itu yang pernah terjadi, yang pertama adalah kasus penculikan data GBS Foods, kemudian ada kasus penggelapan ransomware Conti, dan kasus serangan ransomware Colonial Pipeline. Oke, kita masuk pada kasus pertama, yaitu kasus penculikan data GBS Food. Pada tahun 2011, 2 tahun lalu, perusahaan makanan dan daging terbesar di dunia, GBS Food, mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan penghentian produksi di berbagai pabrik, menyerang menuntut tebusan dalam bentuk cryptocurrency untuk memulihkan akses data dan sistem perusahaan. Jadi, jika bayarannya ke cryptocurrency, pasti akan melibatkan banyak uang. Kemudian kita lanjut pada kasus berikutnya, itu kasus penggelapan ransomware Conti. Kelompok peretas yang menggunakan ransomware bernama Conti, jadi Conti ini nama ransomware-nya, telah menyerang berbagai perusahaan besar di seluruh dunia, termasuk rumah sakit, organisasi pemerintah, dan perusahaan swasta. Mereka mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk cryptocurrency. Jadi, kebanyakan untuk kasus-kasus seperti ini yang meminta tebusan, selalu meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency, karena mungkin transfer yang lebih aman atau transfer yang lebih terjaga. Kemudian kita masuk pada kasus ketiga, yaitu kasus serangan ransomware Colonial Pipeline. Nah, serangan ransomware terhadap perusahaan pipa minyak Amerika Serikat Colonial Pipeline pada tahun 2021 menyebabkan gangguan pasokan bahan bakar di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Perusahaan akhirnya membayar tebusan dalam cryptocurrency kepada penyerang untuk mendapatkan kunci dekripsi. Kemudian kita masuk pada kejahatan cybercrime berikutnya, yaitu kejahatan keuangan online. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan yang berhubungan dengan pencurian uang secara daring. Contohnya termasuk pencurian identitas, penipuan kartu kredit, atau peretasan rekening bank untuk tujuan ekonomi. Kejahatan keuangan online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan bisnis. Yang pertama, untuk kasus yang pernah terjadi, yaitu kasus serangan jaringan ATM, kasus phishing dan skimming, dan kasus serangan perbankan daring. Kita masuk pada contoh pertama, yaitu kasus serangan jaringan ATM, di mana pelaku kejahatan telah mencoba meretas jaringan ATM untuk mengeluarkan uang secara ilegal. Mereka menggunakan berbagai teknik, termasuk memanfaatkan kerentanan perangkat keras dan perangkat lunak ATM. Kemudian masuk pada kasus kedua, di mana di sini terdapat kasus phishing dan skimming. Kasus phishing yang sebelumnya kita sudah bahas sebelumnya, yaitu kasus phishing dan skimming adalah upaya penipuan online yang bertujuan untuk mencuri informasi keuangan pribadi korban. Pelaku kejahatan mencoba membuat korban mengungkapkan informasi seperti kartu kredit atau kata sandi perbankan. Nah, biasanya ini melalui via telepon yang sering kita jumpai di masyarakat umum, yang mungkin akan menipu korbannya melalui berbagai pertanyaan-pertanyaan pribadi atau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut terhadap pribadi korban. Kemudian kita masuk pada kasus serangan perbankan daring. Serangan keuangan online terhadap perbankan daring seperti serangan DDoS pada layanan perbankan atau pencurian data pelanggan perbankan.
terus terjadi. Pelaku kejahatan mencari keuntungan finansial dari serangan-serangan semacam ini. Jadi untuk kejahatan keuangan online tidak terbatas seperti itu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tetapi juga ada beberapa kasus yang sempat terjadi belakangan di mana seorang pelaku itu mengirimkan mungkin undangan pernikahan yang sebenarnya itu merupakan aplikasi ransomware, di mana ketika kita mendownload aplikasi tersebut, nah aplikasi tersebut akan masuk ke dalam sistem perangkat kita dan akan meretas hal-hal yang pribadi, seperti contohnya mobile banking yang mungkin yang akan digunakan pelaku untuk menguras tabungan kita atau keuangan kita di dalam ATM. Nah, ini juga termaksud dalam kasus serangan keuangan. Kemudian kita masuk pada pelanggaran berikutnya, yaitu pelanggaran privasi atau privacy invasion. Ini melibatkan tindakan yang melanggar privasi seseorang dengan cara mencuri atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Ini bisa mencakup pencurian data pribadi, pelecehan online, atau tindakan lain yang merusak privasi individu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pernah dengar kata paparazzi, itu merupakan salah satu pelanggaran privasi. Kemudian kita masuk pada kasus pertama, itu kasus The Fappening. Kemudian ada kasus penyebaran video CCTV hotel, dan 3 ada kasus skandal Cambridge Analytica. Kita masuk pada kasus The Fappening. Pada tahun 2014, sejumlah selebriti termasuk Jennifer Lawrence, Kate Upton, dan Scarlett Johansson menjadi korban peretasan yang menyebabkan foto-foto intim dan pribadi mereka tersebar secara ilegal di internet. Penyerang dalam kasus ini adalah individu yang mencuri dan menyebarkan foto-foto ini secara daring, dan beberapa di antaranya berhasil diidentifikasi dan dituntut. Kemudian kita masuk pada penyebaran video CCTV hotel. Beberapa kasus penyebaran video CCTV dari kamar hotel terjadi di berbagai tempat. Seperti yang terjadi pada tahun ketika video dari kamera keamanan hotel bocor ke internet tanpa izin tamu. Para pelaku dalam kasus-kasus ini mencoba mengambil video pribadi korban dan menyalahgunakan. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya, yaitu kasus skandal Cambridge Analytica, di mana pada tahun 2018, skandal Cambridge Analytica mengungkapkan bagaimana data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tereksploitasi secara tidak sah oleh perusahaan konsultan politik. Data tersebut digunakan untuk tujuan politik, dan skandal ini menimbulkan kontroversi besar tentang privasi pengguna dan penggunaan data. Baik, untuk kasus berikutnya, yaitu pencurian akses atau unauthorized access, di mana definisi dari kasus cybercrime ini yaitu upaya untuk mengakses sistem jaringan atau data komputer tanpa izin. Para peretas dapat mencoba untuk mencuri informasi, merusak sistem, atau mencari celah keamanan untuk kepentingan pribadi atau ilegal. Kasus peretasan Ashley Madison itu merupakan salah satu kasus pencurian akses. Kemudian ada kasus serangan SolarWinds dan kasus peretasan Sony Pictures. Kita masuk pada contoh pertama, yaitu kasus peretasan Ashley Madison, di mana pada tahun 2015, situs kencan daring Ashley Madison menjadi korban serangan cyber yang mengakibatkan data lebih dari 30 juta pengguna bocor ke publik. Penyerang dalam kasus ini adalah kelompok yang menyebut diri mereka Impact Team. Mereka menuntut penutupan situs tersebut dan mengancam untuk menyebarkan data pengguna jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Kemudian kita masuk pada kasus serangan SolarWinds, di mana pada tahun 2020, serangan cyber yang melibatkan peretasan perangkat lunak SolarWinds menyebabkan ribuan organisasi, termasuk agen intelijen Amerika Serikat, menjadi korban. Penyerangan yang diduga berhubungan dengan Rusia memanfaatkan perangkat lunak tersebut untuk mencuri data sensitif dan mengakses sistem-sistem yang kritis. Kemudian, contoh terakhir, yaitu kasus peretasan Sony Pictures, di mana pada tahun 2014, Sony Pictures menjadi korban serangan cyber yang parah oleh kelompok yang menyebut diri mereka Guardians of Peace atau GOP. Mereka mencuri data sensitif dari Sony Pictures, termasuk email, dokumen, dan materi film yang belum rilis. Serangan tersebut dikaitkan dengan film The Interview yang mengolok-olok pemimpin Korea Utara. Kemudian, kasus cybercrime berikutnya yaitu kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes, di mana ini mencakup berbagai tindakan ilegal yang berhubungan dengan pornografi anak, pelecehan seksual online, atau distribusi ilegal konten seksual.
Kejahatan ini seringkali mengeksploitasi orang yang rentan dan dapat merusak korban secara moral atau semacam eh, secara emosional dan psikologis. Nah, untuk salah satu kasus, beberapa kasus mengenai kejahatan seksual itu yang pertama ada kasus penyebaran materi pornografi anak, ada kasus ekstorsi seksual, dan ada kasus penyebaran konten intim tanpa izin atau revenge porn. Kemudian kita masuk pada kasus pertama, itu kasus penyebaran materi pornografi anak. Penegakan hukum di berbagai negara telah menangani kasus penyebaran materi pornografi anak secara daring. Para pelaku mencoba menyebarkan materi ilegal ini melalui internet dan seringkali berusaha untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Nah, untuk kasus penyebaran materi pornografi anak ini sering sekali kita temukan, utamanya juga banyak di Indonesia, yang di mana anak-anak terlibat dalam uh, dalam industri pornografi. Nah, kebanyakan dari mereka itu uh, secara uh, secara terpaksa melakukan. Maksud terpaksa di sini mereka tidak keinginan mereka tidak dari diri mereka sendiri, melainkan dari orang lain. Nah, kemudian kita masuk pada kasus ekstorsi seksual di mana pada tahun 2018 Brian The New Moisture yang dikenal dengan nama panggung Susan Leon 33326 itu dihukum karena menjalankan situs web yang menampilkan video ekstorsi seksual yang melibatkan lebih dari 150 korban. Kemudian kita masuk pada contoh selanjutnya, itu kasus penyebaran konten intim tanpa izin atau revenge porn. Nah, kasus-kasus penyebaran konten intim tanpa izin terus terjadi di seluruh dunia, utamanya di Indonesia sendiri. Para pelaku seringkali adalah mantan pasangan yang mempublikasikan foto atau video intim korban sebagai bentuk balas dendam. Banyak negara telah mengenakan hukum kepada para pelaku revenge porn. Nah, ini merupakan salah satu kasus yang lagi ramai di Indonesia. Nah, di mana seorang pasangan yang menyebarkan video intim mereka ketika terjadi masalah antara mereka berdua, misal putus atau ditinggal nikah, dan kemudian salah satu dari mereka itu sakit hati dan balas dendam melalui cara-cara seperti ini, yaitu menyebarkan konten privasi mereka tanpa izin, dan biasanya ini merupakan suatu ancaman. Oke, kasus berikutnya itu pemerasan online. Pemerasan online melibatkan ancaman untuk mengungkapkan informasi rahasia atau memalukan seseorang secara online kecuali mereka membayar uang atau melakukan tindakan tertentu. Ini adalah bentuk kejahatan cyber yang dapat merusak reputasi dan kesejahteraan korban. Nah, untuk beberapa kasus yang pernah terjadi pada kasus pelanggaran pemerasan online, itu yang pertama adalah kasus pemerasan online The Dark Overload. Kemudian ada kasus pemerasan ransomware Sodinokibi atau Revile. Kemudian ada kasus pemerasan dengan mengancam penyebaran video intim. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan kasus yang sebelumnya saya telah jelaskan, yaitu revenge porn. Kemudian kita masuk pada kasus pertama, di mana kasus pemerasan online atau The Dark Overlord, di mana The Dark Overlord adalah kelompok peretas yang terlibat dalam serangkaian kasus pemerasan daring. Mereka mengancam untuk merilis data sensitif, termasuk rekaman medis atau informasi pribadi, jika tebusan tidak dibayarkan. Kelompok ini berfokus pada lembaga kesehatan, lembaga keuangan, dan hiburan, dan seringkali meminta pembayaran dalam bentuk cryptocurrency atau mata uang digital. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya, itu kasus pemerasan ransomware Sodinokibi. Kelompok peretas yang menggunakan ransomware Sodinokibi juga dikenal dengan Reveal, telah terlibat dalam serangkaian ransomware yang menargetkan perusahaan-perusahaan besar dan mengenkripsi data mereka. Mereka kemudian memeras tebusan yang seringkali mencapai jutaan dolar. Kasus ini mencerminkan seriusnya ancaman pemerasan daring. Nah, pada kasus juga ini itu terlibat kasus pelanggaran cybercrime yang lain, yaitu ransomware. Karena pada kasus ini mereka menggunakan media untuk melakukan pemerasan berupa ransomware atau virus yang dapat mengenkripsi data-data penting korbannya. Kemudian kita masuk pada kasus pemerasan dengan mengancam penyebaran video intim. Nah, ini banyak kasus yang sering kita dapatkan di Indonesia, utamanya bagi teman-teman yang mungkin melek di media sosial akan banyak menemui video-video seperti ini atau kasus-kasus seperti ini.
kasus-kasus pemerasan daring yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan foto atau video intim korban terus terjadi. Pelaku sering mengancam akan mempublikasikan materi tersebut secara daring jika korban tidak membayar jumlah tebusan yang diminta. Nah, utamanya bagi teman-teman yang mungkin kehilangan handphone atau perangkat elektronik lainnya yang mungkin di dalamnya terdapat konten-konten sensitif atau konten-konten pribadi mengenai diri sendiri, itu sangat berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah, karena takutnya akan terjadi kasus seperti ini, yaitu pemerasan dengan mengancam penyebaran video-video intim ataupun video-video sensitif. Nah, untuk kasus pemerasan online ini tidak hanya apa ya, tidak hanya terbatas pada video intim, juga banyak sekali contohnya yang mungkin penyebaran mungkin file-file rahasia atau file-file penting yang mungkin memiliki sangkut paut dengan orang-orang banyak. Oke, kita masuk pada contoh kejahatan terakhir, yaitu kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Nah, kejahatan ini melibatkan tindakan yang merusak, meretas, atau mengganggu infrastruktur teknologi informasi. Ini termaksud DDoS, Distributed Denial of Service, yang bertujuan melumpuhkan situs web atau layanan online, serta penyebaran malware yang dapat merusak atau mencuri data. Nah, serangan DDoS sebelumnya setelah saya jelaskan, yaitu di mana kasus di mana sebuah website atau sebuah situs atau sebuah server itu diberikan traffic yang sangat tinggi yang dapat mengganggu kinerja dari server. Nah, biasanya server yang terkena serangan DDoS akan lumpuh dengan seketika karena tingginya traffic yang harus ditanggung oleh sebuah server. Nah, ini juga merupakan salah satu kejahatan sumber daya komputer karena targetnya merupakan server korbannya. Nah, untuk kasus yang pernah terjadi, itu yang pertama ada kasus serangan DDoS Mirai pada tahun 2016, ada kasus peretasan komputer OPM atau Kantor Manajemen Personal Amerika Serikat pada tahun 2015, dan kasus peretasan jaringan Sony PlayStation pada tahun 2011. Nah, kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu kasus serangan DDoS Mirai pada tahun 2016. Pada tahun 2016, serangan cyber yang menggunakan botnet Mirai melumpuhkan sejumlah besar situs web dan layanan online. Botnet Mirai mengambil alih perangkat yang terhubung ke internet seperti kamera keamanan dan perangkat IoT dan digunakan untuk melancarkan serangan DDoS yang masif. Para penyerang menjadikan ribuan perangkat ini sebagai zombie untuk mengganggu layanan online. Jadi, perangkat-perangkat yang sebelumnya tidak dikuasai itu dijadikan juga sebagai senjata dalam melancarkan serangan DDoS. Nah, sehingga serangan DDoS ini merupakan menjadi serangan yang masif karena serangan DDoS dari pelaku itu ditambah dengan serangan DDoS yang berasal dari alat-alat yang sebelumnya telah diretas. Kemudian kita masuk pada contoh kedua, yaitu kasus peretasan komputer atau komputer OPM atau Kantor Manajemen Personal Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2015 terungkap bahwa OPM Amerika Serikat mengalami serangan cyber yang mengakibatkan pencurian data sensitif dari jutaan pegawai pemerintah Amerika Serikat. Serangan ini melibatkan peretas yang mencuri data seperti latar belakang keamanan dan informasi pribadi pegawai. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia sebutannya mungkin ASN. Kemudian kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu kasus peretasan jaringan Sony PlayStation 2011. Nah, pada tahun 2011, jaringan PlayStation milik Sony menjadi target serangan cyber. Penyerang berhasil meretas jaringan tersebut dan mencuri data pribadi pengguna, termasuk informasi login dan informasi keuangan. Serangan ini menyebabkan kerugian finansial besar bagi Sony dan gangguan bagi pengguna PlayStation. Jadi kita bisa tahu bahwa PlayStation sendiri merupakan perusahaan video game di mana ketika terjadi serangan cyber ini secara langsung menyebabkan gangguan terhadap pengguna-pengguna PlayStation yang lain. Jadi itu saja contoh-contoh kasus dari cybercrime yang dapat saya simpulkan dan yang dapat saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Dan untuk sumber beritanya atau sumber bacaan yang saya adaptasi itu akan saya taruh pada deskripsi video. Baik, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.